SNMPTN dan SBNMPTN. Kali ini saya akan memberikan informasi penting buat adik-adik sekalian bagaimana cara mengurutkan program studi di SNMPTN. Untuk adik-adik yang akan ikut SBNMPTN, nanti ada video berikutnya untuk pengurutan tips dan trik agar kamu lulus. Nah, sebelum saya memulai, saya akan menginformasikan dulu ke adik-adik di mana sekarang ini sekolah sedang mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Nah, PDSS itu merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible yang mendaftar. Kemudian yang kedua, PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013 sistem paket dan sistem SKS. Dan yang ketiga, untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Nah, adik-adik, selain nilai, adik-adik yang menentukan kelulusan adik-adik, pemilihan program studi juga sangat menentukan kelulusan adik-adik sekalian. Nah, jadi adik-adik sudah tahu tentunya, sudah mendapat kabar dari sekolah apakah adik-adik adalah siswa eligible atau bukan. Jadi selamat bagi kalian yang merupakan siswa eligible yang bisa mendaftar SNMPTN di perguruan tinggi. Nah, jadi di SNMPTN maupun SBNMPTN itu ada 10 jenis portofolio, yaitu olahraga, seni rupa dan seni kriya, kemudian tari, teater, musik, seni, kemudian fotografi, film dan televisi, seni dan pedalangan. Jadi untuk adik-adik yang memilih program studi ini pasti akan mengirim portofolio di laman LTMPT ketika mendaftar SNMPTN nanti. Nah, jadi adik-adik, nilai yang akan ketentuan nilai yang akan dinilai itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika dan biologi untuk jurusan IPA. Kemudian matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi dan geografi untuk jurusan IPS. Kemudian matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi dan salah satu bahasa asing yang ada di sekolah kalian untuk jurusan bahasa. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian untuk SMK atau sekolah menengah kejuruan. Nah, pemilihan jurusan ini adik-adik disarankan. LTMPT sudah memberikan informasi jangan memilih di luar dari lintas jurusan. Jadi kalau kau jurusan IPA, maka kau harus mencari jurusan saintek sesuai dengan basic, sesuai dengan minat dan bakat yang kamu miliki. Nah, saya akan informasikan ke adik-adik di 2021 itu yang lulus SNMPTN itu ada 110.000. Nah, di 110.000 ini, yang lulus di pilihan pertama itu ada 100.000 dan pilihan kedua ada 10.000. Jadi berbanding terbalik 10 banding 100. Nah, adik-adik, tentunya sambil menunggu pendaftaran SNMPTN, besok di tanggal 10, mohon maaf, di tanggal 10 adik-adik akan melakukan registrasi akun LTMPT. Kegunaannya untuk mendaftar SNMPTN, SBNMPTN, dan KIP kuliah. KIP kuliah hanya mengaitkan nomor pendaftaran. Nah, sebelum adik-adik menentukan pilihan program studi, adik-adik bisa masuk di daya tampung program studi yang adik-adik tuju. Di sini ada diisi data ptnltmpt.ac.id. Adik-adik bisa memilih program studi mana. Jadi saya akan maaf, saya akan contohkan. Saya akan melihat program studi di Universitas Indonesia misalnya. Nah, saya akan membesarkan ini. Nah,
Misalnya adik-adik mau ambil saintek karena adik-adik jurusan IPA. Ya kan, adik-adik kalau jurusan IPA. Adik-adik harus pintar menganalisis daya tampung di 2021 dan peminat di 2020. Nih misalnya daya tampung 2021. Jadi ini masih 2021 ya untuk ini saya kasih contoh. Misalnya adik-adik mau ambil statistik dan eh, kesehatan lingkungan. Nah, adik-adik bisa melihat statistik ini daya tampung hanya 18 orang, sedangkan peminatnya adalah 470 orang. Kemudian kesehatan lingkungan itu daya tampung 17 dan peminatnya 356. Nah, sebelum menentukan itu, adik-adik harus mampu menganalisis, men-spill nilai adik-adik. Jadi kalian harus lihat nilai bagaimana perkembangan nilai saya. Diusahakan perkembangan nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu dia meningkat, tidak naik turun. Jadi dia harus meningkat, seharusnya begitu. Namun kalaupun ada yang menurun dan meningkat, ya terima apa adanya, karena sudah di depan mata untuk pendaftaran akun LTMPT. Dan sekolah sedang mengisi nilai, termasuk saya sedang mengisi nilai adik-adik atau siswa saya yang ada di sekolah saya. Nah, jadi adik-adik harus menganalisis juga peminat yang ada di prodi itu. Jadi kalau adik-adik ingin mengambil statistik dan kesehatan lingkungan, saya sarankan, ini yang saya selalu terapkan di anak-anak saya sarankan prodi pilihan pertama itu adalah, mohon maaf agak berisik. Prodi di pilihan pertama itu adalah prodi yang daya tampungnya sedikit. Ini yang saya selalu terapkan di anak-anak saya, dan alhamdulillah selalu berhasil. Kalau dia tidak lulus di pilihan pertama, pasti dia lulus di pilihan kedua. Dan prodi yang daya tampungnya banyak, lebih banyak daripada dari yang pilihan satu, maka ditempatkan di pilihan kedua. Nah, namun untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN ini, adik-adik bisa memilih 2 program studi ketika adik-adik ketika kalian mengambil universitas yang berada di domisili provinsi kamu sendiri. Kemudian, kalau adik-adik hanya ingin mengambil di luar dari provinsi, maka hanya bisa 1 program studi. Bisa 2, tetapi yang satunya lagi berada di domisili tempat tinggal kalian. Nah, jadi tentukan pilihan dengan matang, apakah mau ambil satu saja karena saya harus ke sana misalnya. Misalnya saya Sulawesi Utara karena memang berniat untuk ke Jawa, maka saya hanya memilih satu dan tidak akan memilih di pilihan kedua. Jadi hanya satu. Nah, jadi adik-adik analisis baik-baik nilai kalian dan daya tampung serta peminat prodi itu harus kalian analisis juga. Sebab itu juga penentu bagaimana kelulusan kalian. Nah, jadi sekali lagi selain nilai raport, pemilihan prodi, penetapan pilihan pertama dan pilihan kedua prodi juga menentukan kelulusan kalian. Jadi ingat, apakah prodi kalian itu sepi peminat atau ramai peminatnya? Nah, saya doakan yang terbaik, semoga masuk dalam uh, kriteria yang akan diluluskan oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Oke, jika ada pertanyaan, adik-adik bisa tulis di kolom komentar, atau ada kritikan dan saran mengenai video ini, karena ini hanya strategi yang selalu saya gunakan di setiap tahun kepada siswa-siswa saya. Dan alhamdulillah selama ini kelulusan SNMPTN di sekolah saya itu sampai dengan 95%. Jadi jarang yang tidak lulus, pasti semuanya lulus. Jadi harus pintar-pintar melihat
peluang dan menganalisis peminat yang ada di prodi itu sendiri. Oke, tetap semangat, jangan kesekondor, tetap harus semangat. Semoga kalian semua akan lulus di perguruan tinggi yang sudah diidam-idamkan selama ini. Oke, ditunggu video selanjutnya mengenai SBNMPTN, tip kuliah, pembuatan akun, dan lain sebagainya. Tetap di channel saya, jangan kemana-mana, tetap stay, hanya di like, di komen, di subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kamu dapat informasi terupdate. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.